Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah yang memberikan kita kekuatan serta kesehatan sampai dengan hari ini, sehingga kita dapat bertemu lagi di dalam kebaktian doa malam ini. Mari kita menyiapkan diri kita untuk memasuki waktu doa kita bersama. Mari dengan tenang, dengan sikap hati menghadap Tuhan, masuk di dalam hadirat-Nya. Bapa kami dalam surga, kami akan masuk dalam ibadah kami, doa kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami, secara khusus menyiapkan hati kami, sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan, biarlah waktu ini, di mana kami boleh datang kepada Tuhan, kami boleh menaikkan puji-pujian kami, menaikkan syukur dan doa-doa syafaat kami. Bahkan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, sungguh menjadi kekuatan yang baru di dalam hidup kami, dan menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Allah amat besar dan tak dapat dilukiskan dengan apapun yang kita miliki. Karena Dia telah memberikan kepada kita pengharapan demi pengharapan, yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Mari kita angkat pujian syukur kita. Kasih Allah, PPK 21. Wah, dunia ini berat.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih Allah itu tidak pernah berhenti dan berkesudahan di dalam hidup kita. Kalau kita boleh melihat sejenak ke belakang, di dalam 1 minggu, bahkan di dalam 1 bulan, di bulan Juli yang sudah kita lalui, pertolongan demi pertolongan Tuhan selalu menjadi bagian hidup kita. Dan kalau kita ada sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan dan pemeliharaannya yang ajaib. Kita akan menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bersyukur untuk segala kebaikan dan anugerahnya, baik itu secara pribadi, keluarga, gereja yang Tuhan percayakan kepada kita. Namun sebelumnya mari kita angkat pujian. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih dan rahmat. Mari kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang berlaku di dalam hidup kita. Baik itu secara pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, maupun juga di dalam pemeliharaan Tuhan bagi pelayanan di gereja kita. Mari kita mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Bersyukur untuk setiap pekerjaan, pendidikan, usaha, bahkan pelayanan yang masih terus dapat kita lakukan. Mari kita berdoa bersyukur bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kami menaikkan syukur Tuhan untuk segala pemeliharaan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kami, yang terus berlaku di dalam hidup kami, baik itu pribadi kami masing-masing, keluarga kami, maupun di dalam pelayanan di gereja ini. Kami bersyukur tak henti-hentinya untuk kekuatan, untuk kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Bahkan kami bersyukur kalau sampai hari ini kami masih memiliki pekerjaan, usaha, pendidikan yang dapat kami lakukan dan dapat kami nikmati sampai dengan hari ini.
Kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami. Makan minum yang cukup dan segala sesuatu yang kami perlukan yang telah Engkau sediakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, di dalam 1 bulan Juli kami boleh melewati begitu banyak hal di dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur Engkau Allah kami yang setia, yang terus mendampingi hidup kami. Kami memuji, kami memuliakan Engkau untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami mau berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa-doa syafaat kita kepadanya. Kita akan berdoa untuk pemerintah, kita akan berdoa untuk perekonomian bangsa ini, kita akan berdoa untuk gereja kita akan berdoa untuk sekolah. Namun sebelumnya mari kita mengangkat pujian. Dia hanya sejauh doa. Dengan berseru, dengan memanggil namanya, masuk di dalam doa-doa kita. Kita tahu bahwa Dia menghampiri kita dan kita percaya Dia akan menjawab setiap doa kita seturut dengan kehendak-Nya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan mencobai hatimu, bila cobaan mencobai hatimu, bila sengsara menimpa ke atasmu, ingat Yesus tidak pernah meninggalkanmu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, malam hari ini kami datang kepadamu. Secara khusus kami mau membawa bangsa ini kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, dari yang paling atas sampai ke daerah. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong di tengah-tengah tanggung jawab dan kesulitan yang hari ini dialami. Dengan kondisi bangsa kami yang semakin meningkat untuk kasus corona di negara ini. Tuhan, berilah kepada mereka hikmat dan bijaksana di dalam mengatur segala sesuatu, di dalam memutuskan segala sesuatu, sehingga semuanya boleh dapat memperbaiki situasi yang ada di negara ini. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong dan memberkati, sehingga ada komunikasi dan koordinasi yang baik di dalam menangani wabah yang ada saat ini. Tuhan menolong dan memberkati
sehingga ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk dapat menangani dan boleh menyelesaikan persoalan di dalam bangsa ini. Tuhan, tolonglah pemerintah kami. Tidak mudah Tuhan bagi mereka untuk menyelesaikan persoalan ini, tapi biarlah Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar. Tak lupa Tuhan, kami berdoa untuk perekonomian bagi bangsa ini, bahkan bagi setiap usaha-usaha jemaat-jemaat kami yang mungkin masih di dalam kondisi yang tidak stabil. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau menjadi kekuatan dan penghiburan, tempat bersandar, sehingga di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, bangsa ini bahkan semua jemaat kami boleh tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Tetap bersemangat mengerjakan setiap pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Dan biarlah Tuhan, Engkau memperbaiki dan Engkau menolong hari demi hari boleh semakin membaik. Tak lupa Tuhan, juga kami berdoa buat anak-anak kami yang bersekolah dan yang masih kuliah. Dengan kondisi sekolah dan juga perkuliahan yang masih dalam proses belajar mengajar secara online. Kami berdoa biarlah Tuhan terus menolong dan memberkati. Ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan menghadapi proses belajar dan mengajar dengan materi ini atau dengan metode ini. Tapi biarlah tangan kasih Tuhan terus memberikan semangat kepada anak-anak kami, walaupun dengan kondisi yang tidak mudah. Tetap memberikan kepada mereka sukacita, kemauan untuk belajar, sehingga mereka tetap bisa memberikan yang terbaik di dalam pendidikan mereka untuk Tuhan. Berdoa untuk kesehatan mereka dan juga secara rohani, biarlah mereka tetap bertumbuh kepada Engkau walaupun di tengah pandemi yang ada. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa untuk ibadah yang dilakukan atau pelayanan yang dilakukan melalui gereja ini. Ada banyak ibadah yang disiapkan, baik itu untuk kebaktian doa, untuk kebaktian umum, untuk sekolah minggu, bahkan pertemuan-pertemuan yang lain dengan komisi remaja ataupun juga pemuda yang dilakukan. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan menolong melalui sarana yang kami gunakan, terus dapat membawa jemaat-jemaat kami untuk bertumbuh kepada Tuhan, untuk tetap memiliki Tuhan di dalam hidup mereka, sehingga walaupun mereka menghadapi persoalan, mereka tidak putus asa, tetapi kekuatan firman Tuhan menjadi kekuatan di dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk semua hamba-hambamu yang menyiapkan materi dan juga untuk dapat melaksanakan perekaman di gereja kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka. Tuhan menolong memberikan kesehatan dan kekuatan. Juga memberkati tiap-tiap keluarga mereka. Sehingga terus dapat mendukung pelayanan di gereja ini dengan baik. Terima kasih Bapa dalam surga. Tak lupa kami berdoa untuk orang-orang Kristen yang ada di Indonesia, bahkan di dunia ini. Biarlah tetap boleh menjadi berkat, tetap boleh memberitakan Engkau di dalam kehidupan mereka, di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Tidak pernah putus asa, tidak pernah mengeluh, tetapi sungguh menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga boleh mewarnai orang-orang di sekitar untuk bisa terus bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang dimiliki. Terima kasih Bapa dalam surga. Ada begitu banyak pokok doa yang telah kami naikkan kepadamu. Tuhan, kami mau menaikkannya dan mau menanti jawaban Tuhan seturut dengan kehendak-Mu di dalam doa kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Waktu ini Tuhan, kami mau datang membawa doa pribadi kepadamu. Biarlah Tuhan Engkau maha mendengar. Engkau tahu segala yang kami gumuli. Engkau juga yang akan menolong kami dan menyelesaikannya bagi kami. Dipersilahkan bagi jemaat sekalian untuk menaikkan doa pribadi kepada Tuhan. Membawa doa pribadi masing-masing bahkan keluarga kepada Tuhan di dalam segala pergumulan yang ada.
Setelah selesai Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Ada banyak hal yang belum kami sempat doakan, ucapkan melalui doa-doa kami. Tapi Engkau Allah kami yang Maha Tahu. Engkaulah yang akan terus bekerja dan menolong sehingga segala sesuatu yang terlewatkan, Allah lah yang memberkati dan menjawabnya. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan secara singkat malam ini, mari kita mau berdoa, mari kita mau menyanyikan pujian sebelum kita berdoa. Lingkupiku dengan sayap. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini di mana kami boleh datang kepadamu untuk kami membawa hati kami diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah roh-Mu yang hidup ada dan tinggal di dalam hati kami untuk boleh membukakan hati kami melalui kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat di dalamnya. Berbicaralah ya Tuhan sebab kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan singkat kita malam hari ini akan kita baca dari kitab Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan Matius pasal 8 ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-27. Berbunyi demikian, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah,
kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Yang berbahagia itulah kita yang membaca, merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita. Tema bagian firman Tuhan malam hari ini, badai pasti berlalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara jemaat yang punya pengalaman menggunakan transportasi kapal atau perahu di dalam beraktivitas? Kalau mungkin di Pulau Jawa ini jarang ya, atau mungkin hanya di bagian pantai saja, itu pun untuk nelayan. Tetapi kalau saya yang berasal dari Kalimantan, ya, transportasi ini merupakan salah satu transportasi yang sangat diminati dan digunakan dengan banyak sekali keperluan. Apalagi kondisi di Kalimantan itu kultur tanahnya bergambut, sehingga kalaupun dibuat jalan kadang-kadang akan terjadi banyak lubang dan sebagainya karena tidak kuat. Apalagi kalau musim penghujan. Nah, moda transportasi kapal atau perahu merupakan salah satu transportasi yang sangat nyaman dan aman digunakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahkan saya ingat sekali waktu kami mau pergi ke Pulau Jawa ini, kami juga menggunakan kapal. Ya, karena barang-barang kami banyak, jadi kalau pakai pesawat tidak memungkinkan, tetapi kalau pakai kapal cukup banyak yang bisa dibawa. Nah, di dalam perjalanan kami di atas kapal itu, saya ingat sekali, waktu itu umur Stephen itu masih 1 tahun, kami pindah dari Kalimantan Barat, dari Pontianak ke Jawa sini, kami berdomisili di Batu Malang, tapi kami transitnya tidak ke Surabaya tetapi ke Semarang karena ada koko di sana. Perjalanan 3 hari 2 malam di kapal itu sangat menegangkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada saat kami menggunakan kapal itu, pada waktu itu memang musimnya begitu banyak angin, sehingga kapal itu sangat bergoncang gitu ya, dan membuat saya dan Pak Frans juga mabuk, tapi karena Stephen mungkin masih kecil jadi tidak terlalu berasa apa-apa. Dan dalam perjalanan itu merasa tidak nyaman. Selain mabuk juga ada kekhawatiran. Wah, gimana ya, sampai saya tidak berani tidur gitu ya. Kalau misalnya malam Pak Frans bisa tidur temani, saya berusaha untuk tidak tidur, berjaga-jaga gitu ya. Kemudian nanti besoknya kalau mereka berdua sudah bangun, saya sempat-sempatkan untuk bisa tidur karena khawatir gitu di atas kapal kalau terjadi sesuatu dengan kondisi kapal yang terombang-ambingkan. Kondisi ini yang saya rasakan pasti sama juga yang dialami oleh murid-murid pada waktu itu. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat bersama-sama dengan Yesus dikatakan bahwa pada suatu hari Yesus dengan murid-muridnya pergi untuk menyeberang danau. Nah, pada saat mereka di tengah-tengah danau itulah terjadi sesuatu. Ya. Ada badai yang datang, ada angin yang bertiup kencang sehingga ada gelombang yang besar membuat perahu mereka terombang-ambingkan. Itulah sebabnya para murid pada waktu itu berespon dengan kekhawatiran dan ketakutannya, kemudian membangunkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan dengan tema badai pasti berlalu mengajak kepada kita mempelajari apa yang telah dialami oleh para murid bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa ada 2 hal. Mengapa badai itu bisa berlalu? Mengapa badai itu bisa reda?
Yang pertama adalah karena memiliki iman. Dikatakan pada ayat yang telah kita bacakan pada Matius 8 ayat 23 sampai 27. Pada waktu itu murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Dan dikatakan bahwa mereka baru saja menyelesaikan pelayanan yang besar bersama dengan Tuhan Yesus. Menyembuhkan orang sakit, melakukan segala sesuatu mujizat-mujizat yang besar. Tetapi dikatakan juga di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, Tuhan sendiri mengatakan kamu yang kurang percaya. Di sini menjelaskan kepada kita bahwa lamanya kita menjadi seorang yang Kristen atau percaya kepada Tuhan atau baru sekalipun tidak menjamin kita mengenal Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Ini terbukti dari apa yang dilakukan oleh murid-murid. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, melakukan begitu banyak hal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka hanya mengenal Yesus yang melakukan mujizat, bukan Yesus yang adalah Allah yang Maha Kuasa itu. Apa yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kondisi kapal kita masing-masing, perahu kita masing-masing, seringkali ada badai-badai yang menerpa kehidupan kita. Tetapi sudahkah kita memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ataukah iman itu atau percaya itu hanya karena kita mengatakan diri kita sebagai orang yang percaya? Oh ya, saya tahu Tuhan, tapi saya tidak dengan sungguh-sungguh mengenal Dia secara pribadi. Bagian firman Tuhan ini memberi sebuah pelajaran kepada kita, bahwa kalau mau badai itu berlalu di dalam hidup kita, mari kita beriman dan percaya sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi di dalam hidupnya, di dalam hidup kita. Bagian yang kedua, alasan mengapa badai itu bisa berlalu. Entahkah itu badai yang dilalui oleh murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus, ataupun yang kita lalui di dalam kehidupan kita, adalah bahwa ingatlah selalu bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada di dalam perahu itu. Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di dalam perahu itu. Tetapi karena mereka kurang percaya kepada Tuhan, maka mereka melupakan kemahakuasaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah selalu, badai itu tidak mungkin tidak ada di dalam hidup kita. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita untuk merasa nyaman dan menikmati segala sesuatu dengan baik. Tetapi Tuhan tetap memberikan kepada kita kekuatan demi kekuatan, walaupun ada hal-hal yang tidak nyaman untuk kita lalui dan kita lewati di dalam hidup kita. Dengan mengingat bahwa ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Tidak jarang pada saat kita mengalami pergumulan dan masalah, kita mencoba mencari jalan keluar kita sendiri. Dan mengabaikan sebenarnya ada Tuhan yang bisa kita andalkan untuk menolong setiap persoalan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kepada kita. Mari kita mau percaya kepada Dia. Mari kita mau mengandalkan Dia di dalam hidup kita. Segala keluh kesah kita, segala persoalan hidup kita, segala sesuatu yang kita alami, ingatlah selalu Dia ada bersama dengan kita. Dan kita tidak perlu takut. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan, mengapa kamu takut? Mengapa kamu harus bimbang? Mengapa kamu tidak mempercayakan hidupmu kepada Dia yang adalah Tuhan yang Maha Kuasa itu? Tuhan memberkati jemaat sekalian, Tuhan menolong kita. Renungan kita sangat sederhana, sangat singkat, tapi biarlah kita boleh mengingat dua hal ini. Bahwa badai itu pasti berlalu. Entah badai apa yang ada di dalam kehidupan kita. Entah badai apa yang ada di dalam negara ini. Mungkin salah satunya dengan virus corona yang ada. Tetapi
Berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan mengingat selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita dan akan terus menolong hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati jemaat sekalian, Tuhan menolong kita semua. Mengakhiri renungan ini, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Lingkupiku dengan sayapmu. Bahwa di saat badai-badai itu bergelora di dalam hidup kita. Entah itu badai menerjang pribadi kita, entah itu menerjang keluarga kita, kesehatan, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Ingatlah bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja di dalam semesta ini. Ingatlah kuasanya yang luar biasa, bergelora, yang luar biasa di dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu cemas. Kita harus tenang karena ada Dia yang beserta dengan kita. Mari kita membawa hati kita kepadanya, mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya, bahwa dengan kekuatannya kita boleh dapat melewati badai hidup kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur melalui firman Tuhan yang sederhana ini, kami boleh diingatkan sekali lagi bahwa di dalam hidup kami ada begitu banyak badai yang kami alami. Kami tahu Tuhan, kami tidak bisa sendirian. Kami membutuhkan Tuhan yang menopang hidup kami. Kami membutuhkan Tuhan beserta dengan kami, sehingga kami boleh melewati badai itu, dan kami tahu bahwa badai itu pasti berlalu. Kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah mereka masing-masing, dengan segala badai yang mereka alami di dalam keluarga mereka, di dalam pribadi mereka, biar Engkau hadir menyertai dan memberkati.
Terima kasih ya Tuhan, dengarkanlah kami dan biarlah Engkau terus memberkati hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mau mengakhiri ibadah ini di dalam nama-Mu. Amin. Jemaat sekalian, kita akan mengakhiri ibadah ini dengan doa teduh, diberikan kesempatan bagi kita untuk berdoa sejenak. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati jemaat sekalian, Tuhan menolong dalam menjalani 1 minggu bahkan di bulan Agustus ini di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Tuhan memberkati.